بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Tauhid karya besar Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah masuki bab qaulullahi ta'ala hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, para malaikat, maka para malaikat berkata, apa yang difirmankan oleh Rabbmu? Maka mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Taib, bab ini sengaja dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Beliau ingin menyebutkan tentang dalil bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak diibadahi karena kesempurnaan sifat-sifatnya, di mana salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuat, sehingga dengan kekuatannya membuat para malaikat takut. Artinya makhluk sekuat malaikat tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak berhak orang-orang menyembah para malaikat, sebab malaikat sendiri di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya dari bab ini. Kenapa demikian? Karena di zaman dahulu banyak orang-orang yang mereka menyembah malaikat. Di zaman jahiliyah, sebagian orang-orang musyrikun, sebagian mereka menyembah malaikat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini bahwa malaikat itu juga tidak keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayatnya di sini. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila dihilangkan ketakutan dari hati mereka. Kapan ini? Nanti penjabarannya lewat hadis Nabi SAW. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, suara firman Allah Azza wa Jalla itu menggelegar sehingga membuat seluruh malaikat pingsan yang mendengarkannya. Mereka ketakutan dengan firman Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat yang pertama siuman adalah Jibril
alaihi salatu wassalam, karena hanya Jibril lah malaikat yang diserahi untuk mengemban wahyu. Jadi yang lainnya tidak dengar. Jibril saja yang mendengar. Karena masing-masing malaikat kan punya tugas masing-masing gitu. Nah, Jibril ini memiliki tugas mengemban wahyu, jika dia saja yang mendapatkan wahyu Allah Azza wa Jalla. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, barulah seluruh malaikat yang lain terbangun dari pingsannya. Sehingga mereka bertanya kepada Jibril, apa yang difirmankan Rabbku? Apa yang difirmankan Rabb kalian, wahai Jibril? Jibril mengatakan, qaulul haq, perkataan yang benar. Maka seluruh malaikat saling bertanya, apa yang difirmankan Allah? Mereka mengatakan, perkataan yang benar, dan begitu seterusnya. Ya. Makanya di sini dikatakan, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, setelah mereka terbangun dari pingsannya, sudah tenang hatinya gitu kan. Qalu madza qala rabbukum, mereka berkata, ya, apa yang difirmankan Rabb kalian kepada kalian? Qalu, sebagian mereka mengatakan al-haq, perkataan yang benar, wa huwal aliyyul kabir, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Baik, para ulama ketika memberikan faedah kepada ayat ini sedikit, ketika berbicara tentang sifat-sifat para malaikat, dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, annal malaikata yakhafuna Allah kama qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Pertama, bahwa malaikat adalah makhluk yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat adalah makhluk yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan firman-Nya, mereka takut kepada Rabb yang di atas mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas ketinggian gitu kan. Kemudian yang kedua, itsbatul qulub lil malaikah. Adanya penetapan hati bagi malaikat. Jadi malaikat itu punya hati gitu loh. Malaikat itu punya hati karena Allah mengatakan hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Apabila dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka gitu kan, menunjukkan malaikat itu punya hati sama dengan kita. Kemudian yang ketiga, itsbatu annahum ajsamun wa laysu arwahan. Dan ini juga penetapan bahwa malaikat itu punya jasad sama dengan kita. Dia bukan ruh yang melayang-layang, tidak. Tapi dia memiliki jasad. Bahkan nanti dijelaskan bagaimana Jibril adalah malaikat yang sangat kuat, memiliki 600 sayap, yang satu sayap sampai saddal ufuk, sampai ke ufuk. Satu sayapnya saja sudah bisa menutupi ufuk. Kemudian juga yang keempat, anna lakum uqulan, bahwa malaikat memiliki akal. Artinya makhluk yang berakal sama dengan kita. Mereka makhluk yang berakal. Kemudian juga yang kelima, fihi itsbatu al-qauli lillahi ta'ala. Di sini juga penetapan adanya kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah memiliki sifat kalam, sifat bicara. Ya. Sifat bicara. Ketika Allah berbicara namanya sifat fi'liyah. Tapi sifat kalam sendiri adalah sifat dzatiyah. Ya. Tapi kalau dibawa kepada sifat fi'liyah, perbuatan Allah Azza wa Jalla, berarti Allah berkehendak kapanpun dia hendak berbicara kan gitu. Tapi bagi zatnya dia senantiasa disifati sifat bicara. Kemudian yang nomor 6 juga di sini fihi itsbatu anna qaulallahi haqqun. Di sini juga penetapan bahwa seluruh apa yang difirmankan Allah Azza wa Jalla adalah kebenaran. Seluruh yang difirmankan Allah Azza wa Jalla adalah kebenaran. Tidak ada firman Allah di atas kebatilan. Ini diantara 6 faedah yang disebutkan para ulama dari ayat yang kita baca ini. Taib. Faedah ayat ini, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi karena ini dimasukkan dalam bab tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sini kalau saja para malaikat yang sangat kuat gitu, yang sangat perkasa, bahkan ada satu malaikat yang mampu dan tidak bisa terkalahkan gitu. Dia tidak akan terkalahkan kekuatannya.
baik oleh jin ataupun manusia. Ya. Malaikat apa itu? Malaikat maut. Malaikat pencabut nyawa. Gimana mengalahkan dia? Ya, kemana saja pasti orang akan diburu dia gitu kan. Maka ini satu malaikat, belum sementara malaikat itu jumlahnya kan banyak sekali. Sampai yang ibadah di Baitul Ma'mur sendiri 70.000 malaikat masuk, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Besoknya masuk lagi dengan jumlah yang sama, kemudian keluar. Besoknya masuk lagi dengan jumlah yang sama, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Setiap hari seperti itu. Anda bisa bayangkan gitu kan, jumlah mereka banyak gitu. Karena 70.000 malaikat itu setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur. Kemudian keluar dan nggak kembali. Datang malaikat yang lain dengan jumlah yang sama. Keluar nggak kembali. Datang dengan malaikat yang lain dengan jumlah yang sama. Jadi, setiap hari Anda bisa bayangkan bahwa tentara Allah itu banyak gitu. Lah malaikat yang memiliki kekuatan dan Allah berikan kekuatan daripada makhluk yang lainnya pun tidak layak untuk disembah gitu loh. Apalagi selain daripada malaikat yang dhaif, yang lemah gitu kan. Seperti yang dilakukan orang-orang musyrik, mereka menyembah kuburan, tempat-tempat keramat, ya jimat-jimat dan begitu seterusnya. Itu lebih rendah daripada malaikat. Kalau malaikat saja tidak bisa disembah dan masih di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla, apalagi makhluk selain malaikat. Itu pendalilannya di sini. Ya. Baik, kita untuk memperkuat pendalilan ini kita akan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muallif rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau membawakan sebuah hadis untuk memperkuat firman Allah Azza wa Jalla. Wa fi sahih, dan disebutkan di dalam sahih, dalam hadis yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sedikit mengingatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita tahu bahwa sahabat Abu Hurairah ini memang berbeda dengan sahabat yang lainnya. Dia masuk Islam setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah dan menetap 7 tahun di kota Madinah. Berarti Abu Hurairah ini Islam belakangan. Karena Rasul hijrah ke Madinah dan sudah menetap 7 tahun baru Abu Hurairah masuk Islam. Ya. Ketika Nabi SAW menerima keislaman Abu Amr ad-Dausi, kemudian dia berdakwah di negeri Daus, disitulah Abu Hurairah masuk Islam kepada tokoh yang dikirim Nabi ke daerahnya. Lah karena Abu Hurairah radhiyallahu an orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa dari kehidupan yang ekonomi rendah, namun semangat belajarnya luar biasa, sehingga dia beriktikad untuk hijrah dari Daus menuju Madinah. Ya, maka ingin belajar talaki dengan Nabi SAW secara langsung. Karena dia juga bukan orang kaya, sehingga dia bergabung dengan Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu orang-orang yang ekonomi rendah, yang Nabi SAW membuat sebuah rumah di belakang Masjid Nabawi. Jadi orang-orang yang susah itu ditaruh di situ. Dan disebut dengan Ashabus Suffah namanya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an itu tinggal di situ selama beliau bermulazamah bersama Nabi SAW. Abu Hurairah memang tidak diberikan kecerdasan seperti kecerdasan para sahabat yang lainnya. Ya. Karena dia juga dari desa gitu kan, dari ekonomi rendah, sehingga tidak diberikan kecerdasan sebagaimana kecerdasan sahabat yang lainnya. Namun ghirah belajarnya itu luar biasa. Luar biasa Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak pernah meninggalkan taklim Nabi SAW. Kemanapun Nabi dia ikut. Baik ketika Nabi SAW menggilir istri-istrinya, beliau menunggu. Ya. Ataupun ketika Nabi SAW umrah atau haji, beliau ikut. Ya. Beliau jihad, beliau ikut. Kemanapun Nabi SAW tidak pernah lepas dari pandangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Namun karena kelemahan daya ingatnya, sehingga dia meminta kepada Nabi SAW doa. Ya, doa agar supaya dia tidak mudah dilupakan dalam belajar. Dan ini penting dalam belajar. Ikhwan, antum harus berdoa. Makanya Nabi SAW juga berdoa kan. Rabbi zidni ilma gitu. Nabi saja berdoa gitu. Ya Rabb, tambahkan untukku ilmu. Maka Abu Hurairah pun datang kepada Nabi SAW dan minta doanya. Ya, alasannya karena setiap dia menghafal hadis itu selalu lupa. Maklum ya, udah Abu Hurairah sudah dewasa gitu kan, sudah usianya sudah lumayan gitu, sehingga
sering lupa. Maka Nabi SAW menyuruh untuk membuka serbannya. Kemudian Nabi mendoakan agar Abu Hurairah tidak pernah lupa dalam setiap hafalannya. Maka Nabi disuruh memasang serbannya kembali. Dari itulah mukjizat Allah Azza wa Jalla, mukjizat Rasul SAW, sehingga Abu Hurairah diberikan keberkahan doa Nabi SAW. Bahkan bukan hanya Rasul mendoakan Abu Hurairah kecerdasan ataupun kuatnya hafalan, Abu Hurairah sendiri berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di hadapan Rasul SAW dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang tidak pernah lupa. Nah, itu doanya Abu Hurairah di hadapan Rasul. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsah. Ya Rabb, berikan kepadaku ilmu yang tidak pernah lupa. Dan Rasul langsung mengaminkannya, amin. Kalau sahabat yang berdoa, Rasul SAW yang mengaminkan, Anda tahulah barokahnya kan gitu. Maka dari sini Abu Hurairah radhiyallahu an menjadi orang yang banyak meriwayatkan hadis yang kelak menjadi ilmuwan Islam. Hampir seluruh, boleh dikata sebagian besar syariat Islam yang sampai kepada kita lewat jalur Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, jasa dia terhadap Islam itu luar biasa, rahimahullahu taala. Khotofidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Namun sayang, ketika Nabi SAW di Madinah selama pada tahun ke-11 Hijriyah gitu kan, beliau wafat. Ya. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu an hanya mampu menemani Nabi SAW berapa tahun? Hanya 4 tahun kurang. Ya kan? 3 tahun lebih lah gitu, 4 tahun kurang. Beliau bermulazamah dengan Nabi SAW. Sehingga wajar waktu yang singkat gitu kan, dengan hafalan yang banyak, riwayat yang banyak, banyak orang yang mencela Abu Hurairah. Mana mungkin Abu Hurairah hanya 3 tahun lebih bersama Nabi SAW bisa meriwayatkan sejumlah hadis yang banyak gitu. Terutama orang-orang Syiah. Orang-orang yang memusuhi ahli sunnah wal jamaah yang tidak suka dengan kita, mereka akan mencela Abu Hurairah. Karena dengan tercelanya Abu Hurairah, secara otomatis sebagian besar syariat Islam akan rontok, akan rubuh gitu kan. Ketika perawinya dicela, riwayatnya sudah tidak diterima gitu. Ya, mereka mengatakan seperti itu. Namun tentu Abu Hurairah punya jawaban. Abu Hurairah punya jawaban terhadap mereka. Apa jawaban Abu Hurairah? Dia mengatakan, adapun orang-orang muhajirin, orang Mekah yang hijrah ke Madinah, mereka sibuk dengan perniagaan mereka. Jadi mereka itu dagang, jualan, baru datang lagi ke majelis taklim gitu kan. Ya kayak antum lah ke Singapura, nanti duduk seminggu sekali gitu kan. Kan beda dengan orang-orang yang belajar di Jabal Rahmah gitu, yang duduk terus ya seperti itulah gitu kan. Adapun orang-orang Ansar, kata Abu Hurairah, mereka sibuk dengan pertanian. Ya, sebab Madinah itu subur. Ya, mereka bertani gitu. Sementara Mekah ini kan gersang, makanya mereka berdagang ya. Rihlatas sita'i was saif ya, disebutkan dalam Al-Qur'an itu, baik musim panas, musim dingin mereka berdagang. Sehingga waktu belajar bersama Rasul itu hanya disempatkan ketika mereka tidak berdagang dan ketika mereka tidak bertani. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia hanya mencukupkan apa yang dia makan satu hari, cukup bagi dia. Dia tidak menyibukkan berdagang, apalagi bertani gitu. Terkadang Abu Hurairah terpaksa mengganjal perutnya dengan batu untuk menahan lapar. Disebutkan dalam banyak riwayat gitu kan. Hanya ingin mengambil ilmu dari Nabi SAW. Dan itu jawaban yang telak gitu kan. Ketika sahabat sibuk, ketika sahabat berdagang, saya belajar. Ketika sahabat bertani, saya belajar gitu kan. Sehingga waktu yang singkat tidak mustahil. Ya, tidak mustahil ikhwatu fiddin. Bahwa orang itu bisa mengumpulkan sejumlah ilmu. Ya, apalagi Abu Hurairah tidak pernah lepas dari pandangan Nabi SAW. Maka ketika wafatnya Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pun menimba ilmu kepada kibarus sahabah, tentunya kepada sahabat-sahabat yang kibar. Ya, seperti Khulafaur Rasyidin dan yang lainnya gitu kan. Nah, ketika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena kecerdasan Abu Hurairah, maka Umar mengutus Abu Hurairah untuk menjadi gubernur di Bahrain. Ya, di Bahrain sampai berakhirnya khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu an dan terbunuh dengan orang Persia, ya, Abu Lulu al-Majusi. Maka ketika terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka kemudian Abu Hurairah akhirnya hijrah ke Madinah, menetap di Madinah dan mengajar. Lah ketika kekuasaan
jatuh ke tangan Utsman bin Affan, kita tahu bahwa masa-masa ini masa-masa fitnah kan. Masa Utsman bin Affan ini masa fitnah. Banyak fitnah di mana-mana, ikhwah. Ya, terutama menuduh ke Utsman bin Affan melakukan kecurangan dalam kepemimpinan gitu. Ya, melakukan macam-macam tuduhan. Berakhir dengan terbunuhnya siapa? Utsman itu sendiri. Ya. Ketika terbunuhnya Utsman, fitnah semakin meluas. Ya. Apalagi ketika kemudian Ali radhiyallahu anhu yang semangat mempersatukan kaum muslimin berbeda pendapat dengan Muawiyah yang ingin meredam gitu kan, mencari akar fitnah siapa pembunuh Utsman. Ya, siapa pembunuh Utsman? Ditangkap dan diadili. Itu maunya Muawiyah kan itu. Sementara Ali, beliau bersikeras untuk menyatukan kaum muslimin. Bersatu dulu baru kita cari pembunuhnya. Kalau Muawiyah terbalik, cari dulu pembunuhnya, baru saya akan berbaiat kepada Anda. Ya. Lah Abu Hurairah radhiyallahu an bingung gitu kan. Siapa harus berpihak kepada siapa? Ya. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu an lebih memilih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sa'idu liman junnibal fitan." Bahwa orang yang berbahagia itu orang yang dijauhkan fitnah darinya. Ya, orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Karena kalau kita menjauh dari fitnah mustahil. Anda mau jauh dari fitnah nggak mungkin. Ya kan? Anda mau menghindari kemana coba? Apa ke hutan? Nggak mungkin kan gitu. Ya, nggak mungkin Anda menghindari fitnah. Sehingga orang yang berbahagia, orang yang Allah jauhkan dia dari fitnah. Bukan kita yang menjauh dari fitnah. Karena fitnah tidak mungkin dijauhkan. Allah yang menjauhkan. Oleh karena itulah maka Abu Hurairah tidak berpihak ke sana kemari. Dia fokus mengajar. Dia hanya fokus mengajar. Terus mengajar. Menyebarkan hadis riwayatnya kepada kalangan miskin. Atau para pejabat. Atau para penguasa. Dan begitu seterusnya. Sampailah ketika Ali radhiyallahu an wafat. Ya, kemudian kekuasaan jatuh kepada tangan Hasan ibnu Ali radhiyallahu an. Tidak sampai beberapa waktu, Hasan bin Ali pun menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah yang merupakan raja pertama setelah tidak ada khilafah ketika itu. Maka Abu Hurairah tetap mengajar. Dia tidak mau disibukkan. Tetap mengajar dan mengajar. Ya, sampai akhirnya beliau tutup di usia 80 tahun. Jadi usia Abu Hurairah subhanallah diberikan umur yang panjang dan berkah gitu. Namun demikian ikhwatu fiddin, apakah kemudian Abu Hurairah merasa cukup dengan sumbangsi dia kepada kaum muslimin, banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW? Ternyata tidak, ikhwah. Ketika ajalnya, ketika jelang-jelang kematiannya, ada seorang sahabat bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika itu dia sedang sakaratul maut dan menangis gitu kan. Ma yubkika ya Abu Hurairah? Apa yang membuat Anda menangis wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Abu Hurairah mengatakan, bagaimana aku tidak menangis? Sementara apa? Tulus safar. Perjalananku masih panjang. Ketika sakaratul maut, dia mengatakan apa? Tulus safar. Perjalananku masih panjang. Ya. Sementara apa? Wakilatuz zat. Ya. Sementara perbekalanku ini sedikit. Dianggap sedikit gitu kan. Padahal jasanya kepada Islam sudah besar ya kan. Tapi dianggap sedikit gitu. Sementara setelah Allah cabut ruhku, kemudian aku dipindahkan ke alam yang lain yang hanya ada sorga dan neraka. Aku tidak tahu kemana aku mengarah gitu kan. Ke sorga atau ke neraka gitu. Lihat ikhwah bagaimana seorang sahabat Nabi SAW tidak berbangga dengan amalannya. Dan ini juga harus ada pada setiap muslim bahwa kita jangan berbangga dengan amalan kita. Karena belum tentu juga dengan banyaknya amalan kita menjadikan kita penduduk sorga. Kita hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dengan wasilah itu kita masuk ke dalam sorga. Itu sekilas Abu Hurairah radhiyallahu an. Adapun penamaan Abu Hurairah ma'ruf. Dulunya dia namanya Abdus Syamsi, hamba matahari. Kemudian setelah dia masuk Islam, Nabi SAW mengganti namanya dengan Abdurrahman, hamba kekasih Allah Azza wa Jalla. Karena dia punya sering pakai jubah besar gitu kan. Di jubahnya itu ada kantongnya. Kalau ngaji dia bawa kucing kecil, taruh di kantongnya. Maka Nabi SAW, karena kecintaan Abu Hurairah kepada kucing, akhirnya Nabi pun memberikan julukan Abdurrahman dengan sebutan Abu Hurairah rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Abu Hurairah. Taib, itu sekilas tentang kisah beliau. Kita lanjutkan di sini. Antum kalau kisah ya, santai saja. Tegang sekali kalau berkisah ini. Ya. Kita masuk ke riwayatnya tadi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qadallahu amran fis sama." Idza qadallahu amran fis sama. Bila Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan
suatu urusan di langit. Bila Allah Subhanahu wa taala artinya memutuskan di sini adalah takallamallahu bil amri alladhi yuhi ila Jibril bima aradahu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara untuk memerintahkan sebuah wahyu kepada malaikat Jibril. Maksudnya begitu. Ya, jadi apabila Allah Subhanahu wa taala hendak berfirman dan memberikan sebuah perintah kepada malaikat Jibril di langit, dharabatil malaikatu bi ajnihatiha hud'anan liqaulihi. Di sini. Maka para malaikat memukul-mukul sayapnya karena patuh akan firman Allah Azza wa Jalla. Dan ini ciri dari malaikat khud'an. Ya, maksudnya kepatuhan. Ya, mereka itu wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan saja. Ya, karena mereka tidak memiliki nafsu. Ya, mereka itu hanya taat dan begitu seterusnya. Ya. Ka'annahu silsilatun 'ala Safwan yang fudhuhum dzalik. Di sini firman Allah yang didengar seolah-olah atau seakan-akan bagaikan suara rantai yang ditarik di atas batu yang keras. Jadi suaranya gemerincing, suara besi gitu kan. Bukan berarti ini suara wahyu itu suara besi, bukan. Antum jangan mengkiaskan berarti wahyu itu seperti suara besi yang digesek-gesek di batu, bukan begitu. Ini hanya kiasan gitu. Betapa dahsyatnya wahyu yang Allah turunkan kepada malaikat itu. Makanya Nabi SAW kalau menerima wahyu, beliau itu bergetar. Ya. Sehingga ada seorang sahabat yang di sampingnya ketika itu lututnya Nabi SAW bersandar di paha sahabat ini sampai hampir mau patah pahanya dia untuk menahan Nabi SAW gitu. Saking dahsyatnya wahyu itu. Ya, terkadang di musim dingin kalau wahyu turun tuh Rasul keringatan gitu, padahal musim dingin gitu. Artinya wahyu Allah itu dahsyat sekali gitu. Ya, ketika turunnya. Ya. Jadi akibatnya mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Jadi belum lagi Allah Subhanahu wa taala akan berbicara gitu, memutuskan tuh malaikat sudah istilahnya pingsan duluan gitu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sehingga bila ketakutan telah dihilangkan dari hati mereka, mereka berkata, apa yang difirmankan Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian fayasma'uha mustarikus sam'i wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din wasafahu Sufyana bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabi'ahu. Ya. Kemudian sehingga para penyadap mendengar, maksudnya kalangan jin, ya, para penyadap di sini adalah syaitan. Jadi ketika itu setan-setan berusaha menyadap berita wahyu, mendengarkannya, dan setan-setan itu mencuri wahyu atau berita begini dan begitu. Ya, jadi sebagian mereka Sufyan memberikan isyarat dengan tangannya seperti ini gitu. Jadi kalau antum tahu lomba panjat pinang gitulah. Nah, seperti itulah. Ya. Naik gitu kan sampai ke langit pertama. Mereka tidak bisa menembus langit berikutnya. Hanya di langit pertama saja. Ya. Jadi wasafahu Sufyan faharrafaha wa baddada baina asabi'ahum. Ya. Maka Sufyan Ibnu Uyainah menggambarkan keadaan mereka dengan telapak tangannya. Ia memiringkan tangannya. Ya, seperti ini. Ya, memiringkan tangannya. Jadi saling panjat memanjat gitu, sampai ke atas. Ya. Fayasma'al kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Maka terkadang mereka mendengar satu kalimat. Ya, tidak banyak kalimat, satu kalimat gitu kan. Maka kalimat yang didengar dari firman Allah yang diwahyukan kepada malaikat itu, mereka sampaikan kepada jin yang di bawahnya. Ya. Tsumma yulqihal akhar ila man tahtahu. Kemudian disampaikan kepada jin yang di bawahnya lagi, yang di bawahnya lagi, yang di bawahnya lagi, begitu.
Ya. Jadi mereka saling menghabarkan. Tadi saya mendengar begini. Tolong sampaikan ke yang di bawah. Yang di bawah tolong terus gitu sampai ke bawah gitu kan. Dan tentu ikhwatu fiddin ketika satu kalimat disampaikan dengan beberapa orang yang berjajar, pasti ujung-ujungnya beda itu, ya kan? Dan itu juga kita bisa saksikan gitu. 1000 orang atau 100 orang jajar ke sana gitu. Mungkin saya akan pergi ke pasar gitu, sampai sana terbalik, saya pulang dari pasar, mungkin gitu kan? Bisa saja terjadi seperti itu gitu. Nah, ini juga demikian gitu kan? Nah, maka hatta yulqiha ala lisani sahir. Yang terakhir, ya, jin yang paling bawah yang ada di bumi, maka mereka akan menyampaikan kepada lisannya sahir, tukang sihir, awil kahin ataupun tukang ramal. Ya. Farubbama adrakahu syihab. Terkadang, ya, sebelum mereka mendapatkan berita dari Allah Azza wa Jalla, dari para malaikat itu, mereka sudah disambar dengan meteor. Sudah disambar dengan bintang berapi, dengan meteor itu. Qabla an yulqiyaha, sebelum mereka menyampaikan kepada orang yang di bawahnya. Ya. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Ataupun terkadang dia berhasil menyampaikan kepada orang yang di bawahnya sebelum meteor itu datang itu. Fayaqdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Maka mereka akan campur satu kalimat ini dengan 100 kedustaan. Ya. Fayuqal, maka dikatakan, alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Ya. Bukankah telah dikatakan kepada kami, hari ini akan terjadi ini dan hari ini akan terjadi itu. Ya. Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Maka mereka akan membenarkan dengan kalimat yang didengar langsung dari langit. Terkadang seorang dukun itu meramal benar lamarannya. Betul. Terkadang ada seorang dukun kalau meramal itu betul gitu kan. Ya. Tapi betul dengan dustanya itu lebih banyak dustanya gitu. Karena satu kebenaran dicampur aduk dengan 100 kedustaan. Satu yang benar mungkin 99 dusta gitu kan. Jadi dukun itu sebenarnya lebih banyak dustanya daripada benarnya gitu maksudnya. Ya, cuman orang itu terkadang melihat satu kebenaran dan melupakan yang 99 kedustaannya gitu. Ya. Terkadang ada orang datang ke dukun si anu gitu, manjur betul-betul dukunnya manjur gitu. Maka disebarkan, dukun anu sakti bagus ya. Ternyata orang datang ke situ. Tapi ternyata tidak sebagaimana ketika orang pertama datang ke dia gitu. Yang lainnya ada yang sembuh, ada yang enggak gitu kan. Ada yang lebih parah, ada yang mati dan macam-macam, tapi tidak diberitakan. Ya. Lah yang seperti itulah maka di sini ikhwatu fiddin, sehingga kalau tidak salah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh ya rahimahullahu hafizahullahu taala, beliau menjelaskan tentang para jin ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perdukunan di zaman jahiliyah itu marak sekali. Bahkan dukun di pandangan orang-orang jahiliyah itu mereka memiliki kedudukan khusus. Ya, jadi mereka dihargai gitu. Dijadikan tempat solusi kalau mereka terjadi apa-apa datang ke dukun. Itu di masa jahiliyah. Jadi dukun itu di masa jahiliyah betul-betul punya nama di masyarakat gitu. Betul-betul diagungkan, dihormati, dihargai, wali gitu istilahnya kan. Kenapa? Karena waktu itu memang banyak jin yang berhasil mencuri dengar. Karena bintang belum difungsikan. Ya. Jadi di masa itu bintang belum difungsikan sebagai pelempar setan. Sehingga jin itu betul-betul mendapatkan sadapan-sadapan wahyu yang Allah wahyukan kepada malaikat. Lebih banyak daripada setelah diutusnya Rasul. Ya. Tapi kemudian setelah diutusnya Nabi SAW, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala fungsikan bintang untuk melempar para jin yang menyadap wahyu Allah Azza wa Jalla, maka semakin sedikit, bahkan boleh jadi tidak ada, karena dikhawatirkan tercampur aduk antara wahyu dengan perkataan dukun, karena Rasul bukan dukun. Ya. Sehingga ketika berfungsi bintang itu menjadi meteor pelempar jin, syaitan yang mencuri dengar, maka tidak ada jin yang berani naik ke atas. Ya. Sampai ketika wahyu terputus dengan kematian Nabi SAW, dan hari ini maka jin kembali naik ke atas. Namun tidak sebanyak di zaman jahiliyah. Tapi yang jelas bahwa dengan kematian Nabi SAW dan terputusnya wahyu, mereka banyak lagi naik ke atas. Ya, sehingga terkadang para dukun itu mereka benar gitu kan. Mereka benar dengan ramalannya. Dan mereka memiliki ramalan-ramalan yang kadang-kadang betul ramalannya gitu. Karena memang setelah kematian Nabi SAW mereka naik lagi ke atas.
Ya, naik lagi ke atas, mencuri dengar dan disampaikan kepada para dukun, paranormal, ya, dan para peramal dan begitu seterusnya. Dan sekarang hari ini kurang lebih dengan di masa jahiliyah, di masa Nabi SAW. Terkadang dukun yang tampil di televisi itu lebih banyak tampilnya daripada ustadz gitu kan. Terkadang ustadz dengan dukun itu beti saja, beda tipis gitu kan. Kita juga nggak tahu ini ustadz di dukun gitu. Karena juga penampilannya juga sama. Dia ustadz pakai jubah, dukun pakai jubah gitu kan. Dukun pakai serban, ustadz juga pakai serban. Ya. Cuman bedanya kalau yang Sunda nggak bawa tasbih, mereka tasbihnya gede-gede gitu ya. Tapi yang jelas bahwa di sini dunia perdukunan itu kembali marak ya setelah terputusnya wahyu dengan kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang bisa dipetik dari kisah ini, ikhwah? Dari kisah ini kita perhatikan bahwa kembali ke bab yang kita kaji pada sore hari ini, bahwa malaikat yang sangat kuat sekali. Bahkan kita tahu bahwa malaikat ini memiliki pemimpin, dan pemimpin mereka adalah Jibril. Ya. Jibril ini, sebagian para ulama, Jibril ini namanya Abdullah. Jibril itu kalau di bahasa Arab kan itu namanya Abdullah. Ya. Adapun Mikail itu namanya Ubaidillah. Ya. Adapun Israfil itu namanya Abdurrahman. Ya. Jadi Al-Imam Ibnu Jarir disebutkan oleh Ibnu Jubair dan yang lainnya dari Ali bin Husain bahwa nama Jibril itu adalah Abdullah, nama Mikail adalah Ubaidillah, dan nama Israfil adalah Abdurrahman. Ya, karena kalau ada malaikat di akhirnya ada il itu artinya hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah Jibril ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla adalah malaikat yang sangat kuat. Malaikat yang sangat kuat sekali. Bagaimana tidak ikhwah? Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW pernah melihat rupa Jibril 2 kali. Dalam bentuknya yang asli. Ya. Jibril sering mendatangi Nabi, tapi bukan dalam bentuk yang asli. Kadang-kadang dia menjelma sebagai laki-laki gitu kan. Yang ganteng, yang putih, yang bersih gitu. Sebagaimana hadis yang ma'ruf tentang tingkatan Islam. Ketika bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan gitu kan. Jibril membentuk dirinya seperti laki-laki yang ganteng, yang bersih, yang gagah gitu kan. Tapi Nabi SAW pernah beliau melihat langsung malaikat Jibril. Melihat langsung malaikat Jibril. Disebutkan dalam riwayat ra'a Rasulullah SAW Jibril fi suratihi. Jadi Nabi SAW pernah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Lahu sittu mi'ati janah. Ya, dia memiliki 600 sayap. Ya, sayap dia terbanyak daripada malaikat-malaikat yang lainnya. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Setiap satu sayap dari 600 sayap itu sampai menutupi ufuk. Ya, saking besarnya gitu kan. Menutupi langit, bayangkan saking besarnya gitu. Ya. Bahkan dijelaskan yaskutu min janahihi min tahawil wa durri wal yaqut mallahu bihi alim. Sehingga ketika Jibril mengepakkan sayapnya seperti ini gitu kan, maka akan keluar aneka warna seperti pelangi. Ya. Kemudian juga akan terpancar dari sayapnya itu mutiara-mutiara dan juga yakut, batu muria. Ya, perhiasan-perhiasan yang sangat mahal gitu. Kalau dikepakkan sayapnya itu keluar berbagai macam warna, mutiara, batu mulia, bukan batu akik ya. Jadi seperti itulah Jibril. Keagungan Jibril seperti itu gitu. Dijelaskan bahwa Jibril itu luar biasa gitu. Karena dia adalah sayyidul malaikah, ya, pemimpinnya para malaikat, Jibril alaihi salatu wassalam. Lah Jibril seagung itu, sebesar itu, sekuat itu gitu kan. Dia tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Jibril sekuat itu, seagung itu, patuh kepada Allah Azza wa Jalla dan berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla, berarti dia tidak berhak dan tidak layak untuk diibadahi. Karena dia bukan Tuhan, dia makhluk. Dia makhluk Allah Azza wa Jalla. Maka kalau seandainya Jibril tidak boleh disembah gitu kan.
Karena dia pun berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, maka makhluk di luar daripada Jibril yang tidak sekuat Jibril, tidak semulia Jibril, ya tidak sehebat Jibril gitu kan, tidak lebih layak lagi untuk disembah. Ya, tidak lebih layak lagi untuk disembah. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Abdul di banyak kitabnya ya menjelaskan bahwa tidak boleh kita menyembah malaikat, para nabi, para wali, orang-orang saleh gitu kan. Kalau malaikat saja tidak boleh, apalagi yang lainnya. Inti tauhidnya adalah di sini. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan bab ini ingin membantah mereka. Ya, kalau malaikat saja tidak boleh sembah yang kuat, macam mana kalian menyembah yang lemah gitu? Kenapa kalian menyembah yang lemah? Yang pada bab sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa zat selain daripada Allah Azza wa Jalla tidak memiliki kekuasaan walaupun sekulit ari. Ya, kalau kacang itu kan ada kulitnya. Walaupun sekulit ari sekalipun, sesembahan selain daripada Allah tidak memiliki kekuasaan segitu kecilnya, nggak punya. Nah, macam mana kemudian mereka akan disembah, dimintai, didoai, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Ini diantara keterangan dari para ulama. Kemudian diriwayatkan juga dari Nawas bin Sam'an. Ya, Nawas bin Sam'an ini memang tidak banyak riwayat biografi yang disebutkan oleh para ulama seperti Az-Zahabi dan yang lainnya juga. Cuman memang beliau sahabat yang masuk Islam. Cuman beliau pernah dihadai sendalnya Nabi SAW. Ada riwayat biografi beliau tidak banyak dicatat para ulama gitu kan, sehingga kita mau bercerita pun susah karena memang para ulama tidak banyak meriwayatkan sahabat Nawas bin Sam'an ini. Tapi ada sebuah kisah beliau pernah dihadiahi sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu sandal Nabi beda dengan sandal kita gitu kan. Nah, sandal Nabi kan luar biasa karena setiap dari alat yang dipakai Nabi seperti bajunya, kemudian serbannya, sandalnya, bagi para sahabat itu keberkahan. Makanya jangan lagi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa itu merupakan keberkahan gitu. Sampai ketika Nabi SAW tahallul, mencukur rambut, membotak rambut, rambutnya itu berebut para sahabat, bayangkan, ingin menyimpannya. Ya, menyimpannya. Dan Khalid ibn Walid berhasil menyimpan 3 helai rambut Nabi SAW yang selalu disimpan di balik sorbannya. Dengan itulah dia semangat jihad. Ya, sampai suatu ketika dia pernah sorbannya jatuh, kemudian dia ingin merebutnya sampai membunuh banyak musuh gitu. Sehingga para sahabat mengatakan, "Ya Khalid, engkau berperang untuk sorban atau untuk Allah?" gitu kan. Maka Khalid mengatakan, "Tahukah kamu dalam sorban itu ada 3 helai rambut Rasul. Saya tidak mau dihinakan di tanah musuh, maka saya akan ambil lagi dengan kemuliaanku." Maka akhirnya kemudian sorban itu berhasil diambil oleh Khalid ibn Walid. Intinya bahwa tidak banyak biografi yang disebutkan para ulama tentang sahabat Nawas bin Sam'an. Kemudian beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah Ta'ala an yuha bil amri." Apabila Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki untuk diwahyukan bil amri dengan sebuah perintah, dengan sebuah perkara, takallama bil wahyi, maka beliau akan bicara dengan wahyunya. Akhadatis samawati minhu rajfatan, atau kita baca aja dulu ya. Au qala ra'datan syadidatan khaufan minallahi azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat sa'iku wa kharru lillah sajida. Fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arad. Thumma yamurru Jibrilu 'alal malaikah. Kullama marra bis sama' sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril. Qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi haitsu ma amarahu Allah azza wa jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila Allah hendak mewahyukan suatu perintah, maka Allah berbicara dengan wahyu. Dan bergetarlah langit-langit dengan sangat keras karena takut kepada Allah azza wa jalla. Karena ikhwatu fiddin, ya, kita ingat mungkin bagaimana ketika kisah Nabi Musa ya. Kisah Nabi Musa setelah beliau mendapatkan wahyu turunnya Taurat kepada beliau selama 40 malam. Di malam 37
beliau merasa cukup dengan wahyu yang disampaikan kepadanya. Bahwa apa yang disampaikan dari kitab Taurat itu mencukupkan dia untuk menambah imannya bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Namun bukan itu yang menjadikan keraguan-raguan. Nabi Musa tidak ragu-ragu bahwa Allah itu ada, cuman dia hanya ingin melihat wajah Allah itu saja. Dia ingin melihat wajah Rabbnya. Sehingga mengatakan, "Angdur ilaika." Tolong tampakkan dirimu, aku ingin melihat kamu, gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lantarani." Kau tidak mungkin melihatku. Bukan tidak mustahil, bukan mustahil Allah tidak bisa lihat, tidak. Allah bisa dilihat. Cuman pandangan manusia di dunia Allah lemahkan. Sehingga kita tidak sanggup melihat Allah di dunia. Karena melihat Allah itu, Allah berikan nikmat, kita sanggup memandangnya hanya di akhirat, di sorga nanti. Bagi orang-orang yang beriman bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla, dan itu kenikmatan yang sangat besar. Tapi di dunia, maka setiap pandangan manusia dilemahkan untuk melihat Rabbnya. Termasuk para nabi, dan termasuk di sinilah Musa yang mendapat gelar Kalimullahi Azza wa Jalla. Ya. Nah, ketika Musa alaihissalam mendesak gitu kan, Allah tidak menolaknya. Cuman Allah hanya mengatakan, "Baik Musa, kalau engkau ingin melihatku, tolonglah lihat gunung Tursinah itu." Maksudnya, lihat gunung sekokoh itu. Ya, gunung batu Tursinah itu, lihat ke sana. Ya, saya akan menampakkan zatku di hadapan gunung itu. Ya, saya akan menampakkan zatku di hadapan gunung itu. Apa yang terjadi? Ya, falamma tajalla lil jabal, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan zatnya di depan bukit Tursinah, ja'alahu dakka, tiba-tiba bukit itu hancur berkeping-keping. Itulah. Artinya Allah belum lagi berfirman, menyampaikan wahyunya gitu kan, baru menampakkan zatnya saja, gunung itu sudah hancur gitu kan. Apalagi ketika Allah Azza wa Jal ya, melakukan pembicaraan dengan firman-Nya, maka wajar kalau seandainya kemudian langit-langit itu bergetar semuanya. Ya, gemuruhnya itu membuat getar langit. Jadi dahsyatnya wahyu Allah, menunjukkan dahsyatnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila penghuni langit-langit mendengarkan wahyu tersebut, mereka jatuh pingsan. Bayangkan. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit sampai langit ke pertama gitu kan. Dari langit pertama sampai langit ketujuh, pingsan semuanya malaikat. Ya, semuanya pingsan. Ya, jatuh pingsan. Dan tersungkur sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang pertama kali bangkit adalah malaikat Jibril. Sehingga dialah yang hanya mendengar wahyu, yang lain tidak. Karena ketika Allah berfirman, malaikat yang lain pingsan. Ya, hanya dialah yang mendengar wahyu, karena memang Jibril lah yang ditugaskan menyampaikan wahyu. Ya. Lantas Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Jibril dengan wahyu-wahyunya yang ia kehendaki. Ya. Kemudian malaikat Jibril melewati para malaikat yang lain itu setelah mereka terbangun. Ya. Setiap kali melewati langit, para malaikat penghuni langit tersebut bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbukum ya Jibril?" Apa sih yang difirmankan Tuhan kita wahai Jibril? Maka Jibril pun menjawab, kebenaran. Perkataan yang benar, kebenaran, perkataan yang benar. Dan itulah yang disampaikan kepada Jibril. Begitu juga malaikat yang lain menyampaikan kepada malaikat yang lain, yang disampaikan kebenaran, kalimat yang benar, dan begitu seterusnya, ya. Dan dia adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Maka mereka semua mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan wahyu kepada yang diperintahkan Allah Azza wa Jal untuk disampaikan kepadanya. Ya, dan seluruh para nabi dan rasul didatangi malaikat Jibril untuk mengemban wahyu. Termasuk rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam ikhwata fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saya kira cukuplah satu bab pada sore hari ini. Iya, Allahu a'lam. Yang jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Al-Qur'an, beliau tidak menjelaskan, akan tetapi setiap Lailatul Qadar Jibril turun. Jibril turun ke langit dunia setiap malam Lailatul Qadar. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr." Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian lanjutnya apa? Tanazzalul malaikah warruh. Nah, ada kata-kata ruh di sini. Ya. Maka setiap malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikah, malaikat turun dari langit ke dunia.
Ya. Bersama ruh, bersama malaikat Jibril. Jadi mereka dipimpin oleh Jibril turun ke langit dunia. Ya. Pada malam apa? Pada malam Lailatul Qadar. Karena itu adalah malam yang sangat mulia bagi umat Islam. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan? Ya, tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim, tentu dengan izin Allah juga. Malaikat Jibril turun ke bumi gitu kan. Ya, hatta sampai matla'il fajr, sampai waktu fajar, maka mereka akan naik kembali. Karena memang tempat malaikat kan di langit gitu kan. Mereka turun ke bumi itu hanya karena tugas. Hanya karena tugas, ya. Jadi selepas itu mereka akan naik lagi ke langit. Adapun apa tugasnya malaikat Jibril? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruh malaikat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Apakah kemudian dia akan mengemban wahyu lagi? Tidak mungkin. Ya, karena tidak ada nabi dan rasul setelah kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mungkin untuk menyampaikan wahyu, maka mustahil Jibril akan menyampaikan wahyu lagi. Ya, sebab kalau seandainya itu masih menuntut adanya kemungkinan, maka seolah-olah ada kemungkinan ada nabi dan rasul setelah kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas bahwa malaikat secara umum bersifat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setiap malam Lailatul Qadar Jibril turun ke dunia. Ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa disebut, sering kita menjawab membuat istilah malakul maut atau malaikatul maut gitu kan. Terkadang menggunakan lafaz ifrad, terkadang menggunakan lafaz jama' gitu kan. Apakah dia satu malaikat atau memiliki banyak malaikat? Yang jelas tugas dia mencabut nyawa, wallahu a'lam. Seandainya dia satu malaikat pun tidak mustahil, karena dia memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan yang Allah berikan dan tidak ada yang bisa menolaknya gitu kan. Karena malaikat pun bagi bangsa jin adalah alam gaib. Jin tidak bisa melihat malaikat. Kalau jin bisa melihat malaikat, nanti kejar-kejaran dengan malaikat maut. Artinya bahwa malaikat bagi bangsa jin itu gaib. Sama dengan kita juga dengan jin dan malaikat gaib gitu, tidak tahu. Ya, karena jin juga bisa mati gitu. Yang tidak mati cuma iblis saja, matinya nanti ketika hari berbangkit saja. Ya, yang jelas wallahu a'lam. Tapi tugas dia adalah mencabut roh. Makanya ketika dijelaskan dalam, kalau tidak salah tafsir Jalalain gitu kan, wallahu a'lam tentang sanadnya. Tapi yang jelas masyhur kisahnya tentang kisah di zaman Nabi Sulaiman. Ya, ketika Nabi Sulaiman sedang berbincang bersama rekannya di istananya gitu kan. Nah, sedang asik-asik, tiba-tiba datang orang yang menggedor pintu dengan keras. Ya kan? Langsung dibukakan oleh Nabi Sulaiman. Rupanya orang ini sangat menakutkan. Ya. Dan pandangannya selalu mengarah kepada wajah rekannya Sulaiman ini. Terus dipandangi gitu kan. Sampai ketakutan, orang baru datang langsung dipelototi gitu. Dan wajahnya seram gitu. Sehingga ketika itu Nabi Sulaiman berbisik sebentar, kemudian orang ini pergi gitu. Kemudian rekannya Sulaiman mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, siapa dia gitu kan? Ya, dia adalah malaikat maut katanya. Dia lagi cari mangsa. Dia cari orang yang akan dicabut ruhnya. Wih, ketakutan dia kan? Nah, jangan-jangan saya gitu kan? Karena sudah melihat orangnya gitu. Akhirnya dia mengatakan kepada Sulaiman, ya Sulaiman, tolong terbangkan saya. Terserah kemana saja yang kau sukai. Yang jelas jauhkan aku dari dia gitu kan. Akhirnya Nabi Sulaiman menerbangkan dia sampai ke negeri India. Ya. Sampai di sana rupanya malaikat itu sudah nunggu gitu kan. Ya kan? Jadi Nabi Sulaiman berkata kepada malaikat itu, ya, kenapa kau tidak cabut ketika dia berada di istanaku gitu kan? Kenapa mesti kau cabut di sini gitu? Karena malaikat maut mengatakan, karena Allah memerintahkan agar aku mencabut di tempat ini. Ya, bukan di sana gitu kan. Artinya apa? Aina ma takunu yudrikumul maut gitu kan. Di mana saja kalian berada, pasti kematian itu menjemput kamu. Bukan kamu menjemput kematian, tidak. Ya, kematian yang menjemput kita. Makanya Allah mengatakan, walau kuntum fi burujim musayyada, walaupun kau benteng rumah kalian setebal apapun, ya kalau sudah datang, la yastakhiruna sa'atan
wala yastaqdimun, enggak mungkin maju, enggak mungkin mundur, pas mantap waktunya gitu kan. Ya, wallahu a'lam. Iya, Allah sengaja membiarkan. Ya, kalau Allah mau, ya, mereka tidak mungkin mampu mendengar. Tapi Allah sengaja membiarkan atas kehendak Dia. Ya, untuk menjadi fitnah bagi manusia kan. Sebab disinilah kadang-kadang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ketika Allah menciptakan Fir'aun sia-sia, menciptakan setan sia-sia, Allah bisa saja ngapain ciptain setan gitu kan? Rusak saja gitu. Ngapain ciptakan Fir'aun, ngapain ciptakan Namrud, ngapain ciptakan Abu Jahal gitu kan? Enggak ada Abu Jahal kan enak Nabi dakwah gitu kan. Artinya ini semua ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ada hikmah di balik. Makanya di situ juga hikmah kenapa Allah menciptakan surga dan neraka di situ kan? Karena di situ ada orang jahat, ada orang baik gitu. Tapi bukan berarti Allah masukkan ke dalam neraka karena kezalimannya gitu. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala masukkan karena keadilannya, sebagaimana Allah memasukkan orang ke dalam surga karena rahmatnya, bukan karena amalannya gitu. Jadi intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa mereka mampu mencuri dengar. Tapi ingat bahwa Allah membatasi. Tidak semua perkataan yang Allah wahyukan Allah berikan dengar kepada mereka. Ya kan? Mereka hanya mampu mencuri sedikit saja. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala mungkin memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan bahwa akan terjadi ini, akan terjadi itu, akan terjadi gempa, terjadi tsunami, terjadi ini, terjadi itu umpamanya kan. Ya, mungkin di banyak daerah, tapi mungkin setan ini mungkin hanya tahu di satu daerah saja gitu kan. Ya, sehingga dia menyampaikan kepada dukun, akhirnya dicampurkan dengan 100 kedustaan gitu. Ya, sehingga terkadang seorang dukun meramal betul ramalannya, dan itu istidraj namanya. Istidraj itu kebetulan gitu. Yang diramalkan satu benar, yang 99 ramalan itu dusta gitu maksudnya. Dan ini memfitnah manusia, ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ujian dari Allah Azza wa Jalla tentang ketauhidan kita. Agar kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Mencari berkah, mencari kebaikan. Karena kecintaan mereka kepada Rasul. Sehingga ketika Rasul berwudu, bekas air wudunya itu rebutan sampai mau perang. Sahabat itu kalau Rasul berwudu itu rebutan air wudu sampai hatta kadu yaktatilun, dalam riwayat itu sampai hampir mereka tonjok-tonjokan. Hampir mereka perang itu untuk mengambil sisa wudunya Rasul. Kalau sisa air minum saya ada yang perang. Ya. Jadi karena memang lain gitu. Rasulullah SAW memiliki keberkahan gitu. Ada sebuah riwayat sampai apakah riwayat ini wallahu alam, tapi ada seorang pembantu Nabi, Thauban namanya. Ketika Nabi SAW dibekam gitu kan. Kemudian bekas darahnya disuruh dibuang, ya, maka dibawa ke belakang, bukan dibuang, diminum sama dia. Ya kan? Untuk mencari keberkahan gitu. Wallahu a'lam riwayat ini saya atau enggak, tapi ini ma'ruf kisahnya. Artinya, kalau salah satu istri Nabi justru apa, ketika Nabi tertidur, beliau nampung keringatnya. Ya. Karena keringat Nabi itu sangat harum sekali. Menunjukkan bahwa tidak ada AC ketika itu. Ya kan? Kalau ada AC, gak ada keringatnya kan? Artinya Nabi itu memang panas kan? Tidur di tempat panas sampai keringatnya ditampung banyak gitu. Menunjukkan memang subhanallah ya ketika itu. Nabi sederhana sekali gitu. Ya. Ditampung keringatnya untuk minyak wangi. Ya kan? Kalau antum nampung keringat saya, gak ada yang mau. Artinya bahwa memang beda gitu. Nabi SAW memiliki berkah gitu. Jasadnya memiliki, tapi Nabi tidak merintahkan. Ini hanya karena dia adalah khairul anam, khairul basar, sayyidul anbiya wal mursalin gitu kan. Sebaik-baik manusia. Bahkan dia lebih mulia daripada malaikat gitu kan. Lebih mulia daripada jin. Ya, dan pemimpinnya para nabi dan rasul. Sehingga wajar kalau kemudian bagian-bagian tubuhnya, keringatnya, baunya itu luar biasa gitu. Apalagi dijelaskan Nabi itu tidak pernah lepas daripada minyak wangi. Rasul itu tidak pernah lepas dari minyak wangi. Dia selalu pakai minyak wangi. Ya wajar lah kalau pakai minyak wangi, kan memang wangi terus. Ya. Kalau kita kan Jumatan saja, selain itu kecut. Ya. Alhamdulillah. Pertama tentang masalah pelajaran dari sifat-sifat malaikat yang membawa keimanan kita, bahwa kita harus yakin bahwa setiap manusia itu ada malaikatnya, ya kan? Nah, terutama di samping kanan dan kiri kita. Namanya Raqib dan juga Atid. Menambah keimanan kita bahwa jangan sekali-kali mengucapkan kalimat yang membuat Allah murka karena akan dicatat. Ya, tetapi katakanlah yang membuat Allah ridho karena akan dicatat.
Jadi kita diawasi, itu kan menambah keimanan kita. Yang kedua, Allah mengutus malaikat maut yang tidak segan-segan menyambut nyawa kita kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun gitu. Artinya bahwa kita harus persiapan di sini kan, karena kematian kan dirahasiakan. Kenapa lo rahasiakan? Agar kita persiapan. Apa persiapan kita? Ya taqwallahi azza wa jalla wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Kemudian di antara akhlak malaikat, malaikat tidak pernah maksiat. Ya, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya melaksanakan yang diperintahkan saja. Yang tidak diperintahkan mereka tidak dilaksanakan. Mereka rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Ya, rasa takutnya kepada Allah, dan kalau kita mau memerinci tentang akhlak-akhlak malaikat luar biasa. Ya, luar biasa dan tidak cukup dalam satu waktu ya. Kemudian yang kedua tentang masalah hadis. Hadis ini ada dua, ada hadis qudsi, ada hadis biasa. Hadis qudsi dengan Al-Quran itu beda, walaupun sama-sama. Kalau hadis qudsi itu tanpa perantara malaikat. Jadi hadis qudsi itu langsung antara Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau Al-Quran itu lewat perantara Jibril. Ya. Kemudian ada orang mengatakan kalau gitu hadis qudsi lebih hebat dong dari Al-Quran. Kenapa? Karena tanpa ada perantara. Sementara Al-Quran ada perantara. Hadis qudsi nggak ada perantara kan gitu. Tidak. Karena Al-Quran lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Ngeplek dengan apa yang ucapan Allah itu yang ditulis. Ya kan? Tetapi hadis qudsi tidak. Maknanya datang dari Allah, tapi lafaznya lafaz Rasulullah. Rasul yang mengibarahkan, menghikayatkan. Maknanya datang dari Allah, Rasul mengibaratkan dengan bahasanya. Nah, sehingga Al-Quran tetap masih lebih tinggi daripada hadis qudsi. Ya. Begitu juga Nabi SAW ketika berbicara, ketika berbuat, ketika membiarkan sesuatu, beliau tidak pernah mengucapkan, melakukan, ataupun membiarkan, kecuali beliau berbicara dengan wahyunya. Artinya wahyu tentu karena ada pengetahuan dari para malaikat gitu kan. Seperti Rasul mampu melihat orang yang di belakang karena malaikat yang ngasih tahu. Ya kan? Nah, jadi ketika ada kegaduhan di belakang, Rasul tahu gitu. Siapa yang ngasih tahu? Ya malaikat. Kalau kita tahu karena ketika ruku ngintip kan gitu. Ada apa gitu kan? Nah, Rasul nggak gitu. Ada malaikat yang ngasih tahu di belakang gitu. Dia tahu. Makanya ketika Abu Bakrah ruku sambil berjalan, ya kan? Ketika Nabi sedang sholat, berapa saf ke belakang, tiba-tiba Abu Bakrah datang. Sampai di pintu masjid, dia langsung takbir dan ruku. Karena takut ketinggalan rakaat, maka dia jalan rukunya. Sampai di saf. Habis sholat, Rasul langsung berdiri. Siapa tadi yang ruku sambil jalan? Dari mana Rasul tahu coba? Nah, apa Rasul ngintip? Kan nggak mungkin kan ya, lagi sholat. Malaikat yang ngasih tahu. Ya, Rasul tahu siapa tadi yang ruku sambil berjalan. Kata Abu Bakrah, saya ngaku. Gitu kan? Maka Rasul SAW tidak marahi dia. Rasul doain dia. Zadaqallahu hirsan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesemangatan dalam ibadah. Wala ta'ud. Tapi jangan kau ulangi ya. Ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW tahu. Ya malaikat yang ngasih tahu gitu. Jadi, tapi sisi kemanusiaannya juga ada. Rasul memiliki sisi kemanusiaan. Artinya terkadang Rasul juga salah gitu kan. Akan tapi tentu dia maksum. Maksudnya ada yang mengatakan maksum itu dia tidak mungkin terjerumus kepada dosa besar, tapi ada kemungkinan terjerumus kepada dosa kecil. Ya. Karena Nabi SAW pernah keliru ketika dia berdakwah. Kemudian beliau melihat para pembesar Quraisy ini ladang dakwah. Kalau para pembesarnya kena, insya Allah bawahannya kena. Itu menurut prediksi Nabi kan gitu. Tapi salah. Ketika Abdullah ibn Maktum hendak masuk Islam karena dia seorang yang ekonomi rendah, buta lagi gitu kan, nggak dipedulikan sama Nabi. Allah tegur dia kan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'mah wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya. Allah tegur dengan ayat ini. Kemudian ketika Nabi SAW berdebat dengan Abu Bakar dan Umar tentang tawanan Badar. Ya, Abu Bakar mengatakan jangan dibunuh, ditebus saja sama keluarganya gitu. Tapi Umar mengatakan tidak. Ini harus dibunuh. Mereka musuh Allah dan Rasulnya. Ketika itu Rasul cenderung kepada pendapat Abu Bakar. Tapi Allah turunkan ayat menegur Rasul. Ya, bahwa maka nalin nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak layak bagi seorang yang punya tawanan. Akhirnya 70 tawanan Badar dibunuh. Sesuai dengan keinginan Umar. Ya kan? Nah, kemudian ketika Rasul meninggal Abdullah
Ubay bin Salul bin Sabah, tokoh munafik Madinah. Rasul sempat akan mendoakan. Umar sudah menegurnya. Dia itu munafik, musuhmu, musuh Allah dan Rasulnya. Tapi Rasul tetap gitu kan. Akhirnya Allah turunkan, wala taqum ala ahadim minhum mata abada. Kau tidak boleh berdiri mendoakan mereka selama-lamanya. Ya, karena orang-orang munafik yang sifatnya i'tiqadi itu sama dengan orang kafir. Tempat mereka fi darkil asfali minan nar, di bawah intip neraka yang paling dalam gitu kan. Jadi ada sisi kemanusiaannya juga ada. Kadang-kadang Rasul lupa. Ketika dia sholat 2 rakaat, sholat duhur kalau nggak salah, atau sholat asar gitu kan, 2 rakaat, habis sholat langsung pergi, duduk gitu kan. Ada orang yang namanya Dzul Yadain mengatakan, Rasul, kamu mengqashar sholat atau memang ada wahyu yang membatasi sholatnya 2 rakaat? Kata Rasul, tidak, aku tidak mengqashar dan aku tidak lupa. Ya, akhirnya Dzul Yadain mengatakan, kalau tidak diqashar dan tidak lupa, kenapa Anda sholat duhur 2 rakaat gitu kan? Maka kemudian Rasul bertanya kepada sahabat yang, betulkah yang dikatakan Dzul Yadain? Iya, betul. Oh, kalau gitu nambah 2. Kemudian sujud sahwi kan gitu. Artinya sisi kemanusiaannya ada, kadang lupa, kadang keliru. Tapi setiap lupa dan keliru, pasti Allah akan ingatkan dia. Karena makanya dalam setiap syahadat kita juga dikatakan abduhu wa rasuluh. Dia hambanya sama dengan kita. Ana basyarum mithlukum, saya manusia seperti kalian, tapi dia juga Rasul. Artinya hamba jangan disembah, tapi dia Rasul, maka jangan pernah didustakan kata-katanya. Wallahu a'lam, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.